Bapak Dandim Sumba Barat Daya dalam hal ini kan Intel, Bapak Camat Kudi Balagar, Camat Kudi Bangedo dalam hal ini yang mewakili, Bapak Kapolsek Kudi Bangedo, Kapolsek Kudi Utara, serta seluruh yang hadir dalam rangka mengikuti acara penetapan hasil hitungan bulan purnama dalam rangka menjalankan kegiatan Pasola yang merupakan sebuah budaya orang Kodi secara keseluruhan. Terkait dengan kegiatan Pasola bukan adalah sebuah kegiatan yang baru bagi kita semua, tapi ini kegiatan yang sudah berulang kali sejak leluhur kita sampai pada saat ini. Sesuai dengan hasil ritual yang telah dilakukan oleh Kampung Buku Bani, bahwa ada 3 yang direstui dan dipercaya oleh leluhur sebagai Ratu Nyale dan wakil serta sekretaris. Tetapi itu dari sisi kepercayaan. Tapi dari sisi komunitas ada 100 lebih komunitas orang Kodi yang memiliki Pasola ini. Dibagi dalam wilayah administrasi pemerintah. Tetapi setiap kali pertemuan yang hadir hanya beberapa orang saja, saya yakin dan percaya tidak akan mampu untuk mengamankan prosesi-prosesi Pasola ke depan. Karena kesadaran orang Kodi belum pernah merasa memiliki budaya Pasola ini. Oleh sebab itu, secara administrasi saya titip kepada Bapak Camat Kodi, Bapak Camat Kodi Balagar, Bapak Camat Kodi Bangena untuk kembali dari sini untuk mengumpulkan para kepala desa sebagai stakeholder orang Kodi. Karena kata kunci yang bisa meramaikan, yang bisa mengamankan, yang bisa mengacaukan situasi Pasola ada pada masyarakat orang Kodi itu sendiri. Ini dari sisi keamanan dan dari sisi antusiasis masyarakat orang Kodi sebagai pemilik budaya Pasola. Selain dari sisi administrasi pemerintahan, dari sisi kepercayaan ada 13 orang Kodi yang diwakilkan oleh rakyat Sumba Barat Daya menjadi anggota DPRD. Ini menjadi ada seorang stakeholder yang juga perlu terlibat dalam mensukseskan budaya Pasola menjadi aset pariwisata. Tetapi dari tahun ke tahun yang kami temukan cuma Bapak Kapolres, cuma Bapak Kabak Op, cuma Kapolsek, Pak Camat, Pak Bupati, yang lain-lainnya hanya menjadi penikmat. Ini perlu menjadi catatan dan titipan saya agar membangun sebuah komunikasi, tidak saja dalam menyambut budaya Pasola. Pasola menjadi sebuah ajang budaya yang sangat diminati, yang dapat dipromosi di kalangan luar, yang untuk mendongkrak peningkatan pendapatan daerah demi mensejahterakan masyarakat Sumba Barat Daya ke depan. Saya dari tahun ke tahun mengikuti ini cuma kita-kita saja. Ketika di ajang arena Pasola pun kami saja yang hadir di sana. Di mana mereka? Di mana mereka? Ini yang perlu kita harus satukan pemahaman untuk mensukseskan Pasola ke depan. Karena apa? Kita tahu masyarakat Kodi secara khusus dari 4 kecamatan ada 85% sumber daya di bawah standar yang perlu harus didampingi oleh stakeholder setiap wilayah masing-masing. Setiap desa mengalami sebuah variasi masyarakatnya. Ada kampung yang berbeda-beda.
Di situ kepala desa menunjukkan andilnya untuk menetapkan dan menentukan siapa perwakilan yang diikutsertakan dalam mengamankan proses pelaksanaan Pasola ke depan. Sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang salah diartikan oleh tamu-tamu dari luar. Itu yang berkaitan dengan proses bagaimana kita mensukseskan pariwisata ke depan, yaitu budaya Pasola. Terkait dengan teknis, secara ritual, secara kepercayaan ada pada para rato. Tetapi secara komunitas, mari kita harus berada di belakang mereka. Oleh sebab itu dini hari kita harus sadar, kembali ke kampung, dari dusun datanglah ke kampungmu dan bangunlah kampungmu itu sendiri. Kalau rumah sudah tidak ada di kampung, enggan, tetapi akan selalu datang di Pasola untuk mengacaukan. Nah ini yang saya temukan. Kadang-kadang kami mengaku orang Kodi, kami mengaku orang Bukubani, kami mengaku orang Tosi, tapi selalu ada di dusun sana, tidak pernah ada di kampung. Bagaimana bisa amankan Pasola? Bagaimana bisa mengikuti ritual yang ada? Ini perlu. Jadi saya jenuh ketika kita bilang mari Pasola, mari Pasola. Titipan yang berikut kepada para rato, jangan menjelang penetapan tanggal Pasola baru kita berkumpul, tetapi persiapan dalam bulan Pedu menjadi bulan sepi, nyepinya orang Kodi perlu kita amankan agar tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan penghakiman terhadap leluhur. Ini ke depan supaya pada musim-musim Pedu perlu 4 kecamatan, khususnya daerah Kecamatan Kodi Bangeda dan Kodi Balagar itu perlu sepakat duduk kembali untuk sampaikan kepada seluruh komunitas orang Kodi untuk taat, supaya jangan lagi ada yang di saat Pedu ada orang dari desa sana, dari Bukumbersan datang bangun rumah di Bukubani, padahalnya sudah tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas yang mengganggu proses pergumulan pada bulan itu. Itu yang perlu. Terus ada aktivitas perlu kita tutup, dan kami titip kepada 3 camat Bapak Kapolsek untuk membantu mereka sehingga tidak ada aktivitas yang sangat meresahkan pada bulan itu. Terus keterlibatan pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati dan wakil bupati menjadi salah satu mimpi beliau yang berbicara tentang desa pariwisata. Kenapa kedua beliau memimpikan kata desa pariwisata? Justru fakta yang dipromosikan adalah Pasola, bukan wekurinya saja, bukan pantainya, tetapi hal yang mengantar pada pariwisata adalah Pasola dan kampung-kampung adat. Ini yang perlu kita harus cermati, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabit yang telah meletakkan Pasola dalam kategori intelektual. Nah, seperti apa kemasan programnya ke depan kami menunggu, agar jangan saja hari ini saya dihadirkan, nanti besok-besok karena saya tidak pernah jadi apa-apa di sistem, saya juga tidak dibutuhkan. Tapi saya sebagai orang Kodi wajib juga dibutuhkan dan dihadirkan di sana, supaya kita berdiskusi dan melahirkan sebuah kolaborasi pikiran yang bermakna buat Pasola. Itu titipan-titipan saya terkait dengan secara prokes, itu secara teknik, dan strateginya ada pada titipan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, dan tim COVID. Kami sebagai masyarakat Kodi taat itu, dan tingkat kesadaran orang Kodi terkait dengan menyambut Pasola, berbondong-bondonglah mereka menuju kepada tempat vaksin. Saya di Kawangari, di Puskesmas Kawangari, pusing tiap hari dengan melayani sekian ratus orang sampai 1000 orang yang datang mencari vaksin. Ini luar biasa. Sehingga tidak ada hal-hal lain terkait dengan bagaimana Pasola kita sukseskan, kembali pada diri kita.
kembali pada kepercayaan yang ada pada diri kita masing-masing. Karena kalau kami saja yang ada, kami yakin bahwa tidak akan kami mampu untuk membendung sekian ratus orang loh, belum dari luar. Karena apa? Kadang-kadang hanya kepala desa Karoso, kepala desa Atadalo, kepala desa Wurohomba. Di saat Pasola mereka tidak ada, tapi di saat pertemuan mereka ada. Saya mau lihat nanti, saya lihat di lapangan. Kalau para kepala desa ada, saya yakin bahwa itu Pasola akan berjalan yang baik. Ya, jadi jangan hanya pertemuan saja ada, didukung dengan teman-teman kepala desa yang ada, supaya dia kenal rakyatnya, kenal anaknya. Ketika dia kenal